Calon pemain naturalisasi Nathan Chueon bermain setengah babak saat Swansea City U21 berhadapan dengan Charlton Athletic. Pada laga yang digelar di Lindor Senin 31 Oktober 2023, Swansea City U21 borong 5 gol dalam kurun waktu 45 menit. Dan di laga tersebut Nathan Chueon tampil sebagai starter dan juga turut berpartisipasi dalam pesta 5 gol ke gawang Charlton Athletic. Lalu pada babak kedua, Nathan Chueon ditarik keluar oleh pelatih. Pelatih Swansea City U21 memilih untuk tak mengambil resiko lantaran calon pemain naturalisasi Indonesia tersebut mengalami sakit di bagian kakinya. Keluarnya Nathan Chueon ternyata membuat pemain Swansea City menurun dari segi produktivitas golnya. Sementara itu bagi Swansea City U21 ini menjadi kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi. Dan bagi Nathan Chueon ini juga sebagai ajang pembuktian kalau dirinya layak untuk mendapatkan tempat di senior nantinya. Timnas Indonesia tidak mengagendakan pemusatan latihan di dalam negeri sebelum dua laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang ke markas Irak. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Filipina. Di samping itu, Ketua BTN Sumarji langsung angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa skuad Garuda langsung terbang ke Irak. Mark Locke dan juga kawan-kawan tidak akan menjalani TC di dalam negeri. Jadi, untuk Timnas Indonesia kami akan berangkat pada tanggal 13 Oktober pagi, kata Sumarji. Itu langsung dari Jakarta ke Irak. Kami memang tak akan menggelar pemusatan latihan di dalam negeri. Kami akan langsung menggelar TC di Irak. Ia menambahkan. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga tandang. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Irak terlebih dahulu pada tanggal 16 November 2023. Pertandingan tersebut bakal digelar pada pukul 17.45 waktu Irak atau 21.45 waktu Indonesia Barat. Dan kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh akun Twitter Irak Football Podcast. Kemudian pada laga kedua, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Filipina pada tanggal 21 November 2023. Filipina memilih Stadion Rizal Memorial di kota Manila sebagai venue pertandingan lawan Timnas Indonesia. Pertandingan tersebut bakal digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak bisa melakoni 2 pertandingan tersebut dengan kekuatan terbaik. Pasalnya, 5 pemain skuad Garuda masih dibekap cedera. 5 pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan proses naturalisasi Choyun Damanik akan dilanjutkan meski sang pemain dipastikan tak akan bisa membela Timnas Indonesia U17, yakni di Piala Dunia U17 2023 karena terganjal paspor. Akan berproses naturalisasinya. Ini kan pemain bagus, jadi bisa buat masa depan. Begitu dokumen ada, akan kita proses, kata Arya Sinulinga. Choyun Damanik dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia U17 2023 karena dokumen dari ibunya belum lengkap. Dan tanpa dokumen itu proses naturalisasi Choyun tak bisa diproses. Dan dokumen yang dimaksud adalah bukti pelepasan paspor Indonesia sang ibu yang kini menjadi warga negara Swiss. Arya menjelaskan saat Choyun Damanik lahir, data di imigrasi Indonesia menunjukkan paspor ibunya telah habis. Dan hingga saat ini PSSI belum mendapatkan data kapan ibu Choyun Damanik menikah dan melepas status kewarganegaraan Indonesia. Dokumen ini disebut menjadi kunci untuk proses naturalisasi. Arya Sinulinga juga membantah jika PSSI kecolongan lantaran Choyun Damanik sudah menjalani trial dan juga penampilannya sukses menggoda Bima Sakti. Pemain kelahiran 24 Agustus 2007 ini ikut pemusatan latihan Indonesia U17 saat berlatih di Jerman. Ketika didatangkan untuk trial bersama Timnas Indonesia U17, PSSI langsung meminta dokumen yang dibutuhkan. Sayang hingga menit-menit akhir pengumpulan, dokumen yang diminta tak diberikan. Kalau nunggu semua beres baru di trial, kita enggak akan ketemu pemain terbaik berdarah Indonesia. Kalau enggak bisa sekarang, nanti kan bisa, ujar Arya menjelaskan. Sementara itu dengan dicoretnya Choyun Damanik, kini tersisa 2 pemain diaspora dalam skuad Garuda Asia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Welber Jardim serta Amar Berkic. Peluang bintang Timnas Indonesia Shane Patinama menggondol gelar juara Liga Norwegia 2023 bersama Viking FK cenderung tipis. Namun dia masih berpeluang membawa klubnya tembus Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Viking FK menelan kekalahan menyakitkan dari Southern Godset pada lanjutan Liga Norwegia 2023-2024 Minggu 29 Oktober malam waktu Indonesia Barat.
Bermain di Marion Lee Stadium, Bremen, mereka takluk 0-1 lewat gol yang dicetak oleh Elias Molkersten. Pada laga itu, Patinama tampil sebagai starter selama 90 menit penuh. Viking FK kini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Norwegia 2023-2024 dengan perolehan 52 poin dari 26 laga. Mereka terpaut 6 poin dari sang pemuncak Bodo Glimt. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan pembukaan Piala Dunia U17 2023 pada 10 November akan jadi yang paling meriah dibanding sebelum-sebelumnya. Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah sebuah event. Mudah-mudahan pembukaan Piala Dunia U17 2023 jadi yang terbaik, kata Erick Thohir. PSSI melibatkan Wisnu Tama, mantan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ini disebut tengah menyiapkan konsep acara yang meriah. Kemudian pedangdut Vika Salim yang adalah pengisi suara lagu bersama Garuda We Are Together akan menjadi salah satu pengisi hiburan. Selain Wika, PSSI menyebut bakal banyak artis lokal papan atas Indonesia yang akan terlibat. Dan Erick menyebut semua pengisi acara 100% artis dalam negeri. Media Vietnam tahu 247 takjub timnas Indonesia U17 pantai tim Eropa jelang Piala Dunia U17 2023. Media negeri Naga Biru itu mengklaim kemenangan tersebut menunjukkan Garuda Asia mempersiapkan diri secara metodis dan juga sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 menang telak 4-0 atas Torpedo Moskow dalam laga uji coba persiapan Piala Dunia U17 2023. Dan laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan uji coba tersebut digelar tertutup sehingga sangat minim informasi. Namun telah dikonfirmasi bahwa pencetak gol kemenangan timnas Indonesia U17 pada laga itu adalah Arkan Kaka dan juga Nabil Ashura yang kompak mencetak brace. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memiliki permintaan kepada para pemain yang harus dipegang teguh jelang Piala Dunia U17 2023 yang sudah ada di depan mata. Bima Sakti pun meminta para pemain timnas U17 Indonesia agar tak gentar. Bima Sakti meminta para pemain untuk tetap fokus di setiap pertandingan dan tak merasa terbebani. Mereka semuanya, saya bilang ke mereka untuk fokus ke setiap pertandingan. Jangan sampai berpikir beban, ini main di Piala Dunia, tegas Bima Sakti. Jangan sampai situasi itu menjadi beban untuk mereka. Lanjutnya, Bima Sakti mengatakan bahwa untuk menjalani ajang internasional ini tidak mudah. Untuk itu, jelang menghadapi turnamen, Bima Sakti memastikan bahwa tim sudah menganalisis karakter tim-tim lawan. Dengan begitu, secara tak langsung timnas U17 Indonesia juga sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan Ekuador, Panama, dan juga Maroko. Saya sudah berbagi tugas dengan tim pelatih. Ada beberapa pelatih menganalisis tim Ekuador, Panama, dan Maroko, ujar Bima Sakti. Mereka sudah mempersiapkan potongan-potongan videonya dan akan kami bahas bersama-sama. Lanjutnya, lebih lanjut, untuk menghadapi 3 lawan di grup A Piala Dunia U17 2023 ini, timnas U17 Indonesia tak mau main-main. Garuda Asia telah melakukan pemusatan latihan di Jerman sejak 18 September dan baru pulang pada tanggal 23 Oktober yang lalu. Welber Liska de Halim Jardim atau lebih dikenal dengan Welber Jardim ditunggu beban berat Anda dipercaya pelatih Bima Sakti tampil bersama timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Sebagai salah satu pemain muda yang punya pengalaman tampil di level klub dengan skala luar negeri, Welber Jardim jelas diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U17. Pemain klub Brasil Sao Paulo U17 itu telah rutin mengikuti training camp atau TC bersama timnas Indonesia U17. Bahkan dia turut ikut TC di Jerman. Mengetahui terdapat beban berat di punggung putranya, ayah Welber Alessandro de Jesus Jardim memberikan petuah kepada Welber Jardim. Dia juga bicara, harus konsentrasi buat Piala Dunia. Semua Indonesia mau lihat kamu main. Main harus bagus. Banyak anak-anak yang juga ingin main buat timnas Indonesia. Kata Welber Jardim, saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik. Pelatih Bima Sakti memastikan akan mencoret 5 pemain timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Saat ini skuad Garuda Asia masih berkekuatan 26 pemain, dan dengan dicoretnya 5 pemain, nantinya Bima Sakti akan mengandalkan 21 pemain saja sesuai dengan regulasi Piala Dunia U17 2023. Saat ini tim masih berkekuatan 26 pemain. Nanti akan ada pengurangan pemain menjadi 21 pemain saja sesuai regulasi Piala Dunia U17 2023, ujar Bima Sakti, sumber laman resmi PSSI. Sebuah momen mengejutkan terjadi dalam laga Persib Bandung melawan PSS Sleman.
di mana seorang petugas stadion mencabut bendera Palestina yang dipasang oleh seorang supporter Persib Bandung. Awalnya, seorang supporter Persib Bandung yang merupakan bagian dari kelompok Bobotoh memasang sebuah bendera Palestina di dinding stadion. Mereka melakukannya sebagai tanda solidaritas. Namun momen tersebut tiba-tiba diwarnai oleh tindakan seorang petugas remaja yang mencabut bendera Palestina tersebut. Petugas remaja itu didampingi oleh seorang petugas lain yang lebih tua. Namun mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasannya mencabut bendera tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.